Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya. Pertama, demokrasi bisa berjalan dalam berproses dalam masa waktu yang lama. 2. Ada penegakan hukum berjalan baik. 3. Pengadilan yang independen. 4. Pemilu yang adil dan kompetitif. Yang kelima, civil society yang kuat. Keenam, terpenuhinya hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara. Masa demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang krisis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi pemilu, biaya tinggi karena masih politik uang yang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media yang kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Kita mengalami situasi krisis, suara krisis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media, dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari stigma berpihak kepada kelompok intoleran yang anti Pancasila dan anti demokrasi. Sedikit banyaknya ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membela Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah. Padahal absennya suara krisis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan. Kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era reformasi kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan, terlihat dari meraknya praktik kooptasi ikatan alumni dengan orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya. Pemberian gelar doktor honoris causa kepada elite politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan melainkan lebih karena pertimbangan politik. Absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan, dan kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui Kementerian Dikti. Pengawasan atau surveillance atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus. Yang pertama, adanya lemahnya parpol. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermulai dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade ini setelah reformasi, partai belum memulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Ed Spinal dan Robert Blackhoff mencatat bahwa dari masa ke masa, pemilu di era reformasi semakin mahal, dari mulai level lokal sampai nasional, dengan pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara, karena para calon terpilih baik di legislatif
berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Yang kedua, adanya media sosial. Lemahnya internalisasi keabadian sipil atau clever tool di antara warga negara, sebagaimana dampaknya dalam perseteruan yang tajam, dangkal, dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting lainnya. Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sesama anak bangsa. Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan pilihan politik atau keyakinan tidak boleh mengurus modal sosial kita berupa rasa saling percaya. Yang ketiga, kemunduran. Setelah 4 tahun pemerintahan berjalan, kritik daripada analisis dalam negeri maupun luar negeri mulai muncul, seperti Ed Aspinall, Tom Powell, dan Avi Warbonto yang menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia dan berargumen bahwa terjadi kembandekanan dan bahkan kemunduran demokrasi, dan di mana perlu partisipasi semua pihak, baik intelektual, aktivis, jurnalis, dan partai politik, untuk menyadari situasi kemerdekaan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Rendahnya dialog dan sinergi di antara berbagai elemen itu adalah masalah demokrasi kita hari ini.